Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Dita Cahyani. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang keamanan informasi. Ya, langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu kebutuhan organisasi akan keamanan dan pengendalian. Dalam dunia masa kini, banyak sekali organisasi-organisasi besar maupun organisasi kecil yang semakin sadar akan pentingnya menjaga seluruh sumber daya yang mereka miliki, baik yang bersifat virtual maupun fisik, agar aman dari ancaman, baik dari ancaman dalam sistem maupun dari luar sistem. Yang pertama harus dimiliki yaitu perlindungan keamanan, agar kita lebih tenang apabila data-data yang kita miliki itu bersifat penting, sehingga kita tidak terlalu khawatir akan terjadinya kebocoran data. Selanjutnya yaitu keamanan informasi. Keamanan informasi merupakan kegiatan untuk mengamankan sumber daya informasi dari suatu perusahaan, baik itu dari perlindungan peranti keras maupun peranti lunaknya. Keamanan informasi ini sangat diperlukan untuk semua organisasi maupun perusahaan. Selanjutnya yaitu tujuan keamanan informasi. Yang pertama ada kerahasiaan, yaitu untuk melindungi data dan informasi yang krusial pada suatu perusahaan. Yang kedua yaitu ketersediaan. Tujuannya untuk menyediakan data dan informasi bagi pihak-pihak yang memiliki wewenang untuk menggunakannya. Lalu yang ketiga yaitu integritas, yaitu memberikan keakuratan informasi kepada pihak-pihak yang membutuhkan. Selanjutnya yaitu manajemen keamanan informasi. Yang pertama ada Direktur Keamanan Sistem Informasi Perusahaan, yaitu anggota dari unit sistem informasi yang bertanggung jawab atas keamanan sistem informasi perusahaan tersebut. Lalu ada Direktur Asuransi Informasi Perusahaan, yaitu orang yang memiliki tingkat informasi lebih tinggi dan akan melaporkannya kepada CEO untuk mengelola unit penjagaan informasi. Lalu ada manajemen risiko. Manajemen risiko ini dibuat untuk menggambarkan pendekatan di mana tingkat keamanan sumber daya informasi perusahaan dibandingkan dengan risiko yang dihadapinya. Lalu yang terakhir yaitu tolak ukur keamanan informasi, yaitu tingkat keamanan yang disarankan dalam keadaan normal harus digunakan untuk perlindungan terhadap gangguan dari organisasi tersebut. Lalu ada strategi manajemen keamanan informasi. Yang pertama yaitu kita dapat mengidentifikasi ancaman, mengidentifikasi resiko, menentukan kebijakan keamanan informasi, mengimplementasikan pengendalian, dan melakukan manajemen resiko. Lalu tolak ukur yang digunakan kita dapat melakukannya dengan menentukan kebijakan keamanan informasi, mengimplementasikan informasi, dan melakukan kepatuhan terhadap tolak ukur. Selanjutnya yaitu ancaman. Ada ancaman keamanan informasi, yaitu ancaman yang dilakukan kepada orang, organisasi, mekanisme, atau peristiwa yang memiliki potensi untuk membahayakan sumber daya informasi perusahaan. Ancaman ini dibagi menjadi dua, yaitu ancaman internal dan eksternal, lalu ada tindakan kecelakaan dan disengaja. Selanjutnya yaitu jenis ancaman. Yang pertama ada malicious software atau malware, yaitu terdiri dari program-program lengkap yang dapat menyerang suatu sistem dan melakukan fungsi-fungsi yang tidak diharapkan oleh pemilik sistem. Lalu yang kedua ada virus, yaitu program komputer yang dapat mereplikasi dirinya sendiri tanpa diketahui oleh penggunanya dan menempelkan salinan dirinya pada program-program dan bot sektor lain. Lalu ada worm atau cacing, serupa dengan virus, namun tidak dapat mereplikasi dirinya sendiri dalam sistem, tapi dapat menyebarkan salinannya melalui email. Lalu ada Trojan horse atau kuda Troya, yaitu virus yang tidak dapat mereplikasi ataupun mendistribusikan dirinya sendiri, melainkan penggunanya yang menyebarkan sebagai suatu perangkat.
Lalu ada adware, yaitu memunculkan pesan-pesan iklan yang mengganggu. Yang terakhir yaitu spyware, yaitu mengumpulkan data dari mesin pengguna. Selanjutnya yaitu resiko, yaitu potensi output yang tidak diharapkan dari pelanggaran keamanan informasi oleh ancaman keamanan informasi tersebut. Ini merupakan definisi dari resiko keamanan informasi. Dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu pengungkapan informasi yang tidak terotorisasi dan pencurian. Yang kedua yaitu penggunaan yang tidak terotorisasi. Dan yang ketiga yaitu penghancuran yang tidak terotorisasi dan penolakan layanan. Selanjutnya yaitu persoalan e-commerce. Biasanya persoalan ini muncul dari perlindungan data, informasi, dan perangkat lunak, dan pemalsuan kartu kredit. Menurut survei yang ada banyak pemalsuan kartu kredit yang digunakan untuk menipu para peritel di e-commerce dibandingkan dengan pedagang-pedagang manual atau tradisional. Cara yang digunakan untuk mencegahnya yaitu dapat menggunakan kartu kredit sekali pakai dan praktik keamanan yang diwajibkan oleh Visa. Selanjutnya yaitu pendefinisian risiko terdiri atas 4 langkah, yaitu yang pertama, identifikasi aset-aset bisnis yang harus dilindungi dari risiko. Yang kedua, menyadari risikonya. Yang ketiga, menentukan tingkatan dampak pada perusahaan jika risiko benar-benar terjadi. Yang keempat, yaitu menganalisis kelemahan perusahaan tersebut. Lalu ada laporan analisis risiko mencakup informasi mengenai tiap-tiap risiko. Yang pertama yaitu deskripsi risiko, yang kedua yaitu sumber risiko, yang ketiga yaitu tingginya tingkat risiko, dan yang keempat yaitu pengendalian yang dapat diterapkan pada risiko tersebut. Selanjutnya yaitu ada kebijakan keamanan informasi. Dapat kalian lihat pada gambar di sini, itu merupakan kebijakan keamanan informasi yang dapat kita lakukan. Selanjutnya ada pengendalian atau kontrol, yaitu mekanisme yang diterapkan untuk melindungi perusahaan dari risiko atau meminimalkan dampak risiko pada perusahaan tersebut. Yang pertama ada pengendalian akses, yaitu mengidentifikasi dan mengautentikasi profil pengguna atau deskripsi pengguna yang terotorisasi. Penggabungan langkah-langkah pada sistem pengendalian akses ini terdiri dari 3. Yang pertama yaitu identifikasi pengguna, yang kedua yaitu autentikasi pengguna, yang ketiga yaitu otorisasi pengguna. Lalu ada pengendalian formal dan pengendalian informal. Pengendalian formal yaitu mencakup penemuan cara berperilaku, dokumentasi produsen, dan praktek yang diharapkan, beserta pengawasan dan pencegahan perilaku pada suatu organisasi yang bersifat formal. Lalu ada pengendalian informal, yaitu mencakup program-program pelatihan dan edukasi, serta program pembangunan dan manajemen. Sekian penyampaian materi dari saya. Maaf karena masih banyak kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.